Perbandingan jumlah singa dan harimau saat ini maupun 5 tahun yang lalu di sebuah kebun binatang adalah sama, yaitu 1:3. Jika dari 5 tahun yang lalu sampai kini singa bertambah 5 ekor. Nah, harimaunya bertambah berapa ekor? Nah, kalau dia perbandingannya sama, pasti untuk penambahannya juga ya, di sini kan bertambah ya. Nah, penambahannya juga pasti sama. Ya, jadi kalau singa ya, di sini singa banding harimau adalah 1:3, berarti penambahan singa banding penambahan harimau itu pasti harusnya juga sama, 1:3. Nah, di sini singanya bertambah 5 gitu. Maka harimaunya bertambah berapa? Karena 1:3 tinggal kita kali 3 deh ya. Berarti harimaunya 5 tinggal kita kali 3. Jadi ada 15. Suhu rata-rata per hari dari Senin hingga Minggu pada minggu pertama bulan Juli di Kota Bekasi adalah sebagai berikut. Berapa jangkauan? Nah, berarti ini statistika ya. Nah, kalau jangkauan itu adalah nilai yang paling besar atau yang maksimum dikurang yang paling minimum atau paling kecil. Maksimumnya 10, minimumnya min 2, berarti 10 dikurangin min 2 jangkauannya ya, yaitu 12 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang E. Dengan A bilangan prima yang lebih dari 10, B yang memenuhi, ini merupakan bilangan apa? Oke, berarti dari sini bisa kita lihat 6 pangkat A dibagi 6 pangkat B bisa kita gabung, berarti jadi 6 pangkat A kurang B ya. Terus 1/36 itu adalah 6 pangkat min 2 gitu. Berarti dari sini bisa kita ketahui A kurang B sama dengan min 2. Jadi nilai B-nya itu adalah A ditambah 2. Nah, A tambah 2 pasti bukan kurang dari A. Negatif karena A-nya lebih dari 10, B juga pasti otomatis lebih dari 10 ya. Dia tidak negatif, tidak nol, tidak pecahan. Terus ganjil atau enggak? Nah, kalau ganjil, kalau yang bilangan prima yang genap itu hanya 2 ya. Hanya bilangan 2 ya. Hanya bilangan 2. Sedangkan sisanya itu pasti berupa bilangan ganjil. Nah, kalau ganjil ditambah 2 hasilnya pasti ganjil juga. Berarti yang memenuhi adalah yang C. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan apa gitu. Nah, kalau kita lihat yang pertama A gabung B dikurang C. A gabung B itu harusnya keseluruhan A sama B begitu. Kemudian dikurangi oleh himpunan C. Dikurangi oleh C. Dikurangin ini berarti harusnya untuk opsi A itu harusnya adalah yang seperti ini. Ya, ini untuk opsi A. Nah, berarti udah tidak sama ya, berarti salah. Terus untuk opsi B, A iris B gabung C. Berarti kalau kita lihat begini, B gabung C harusnya semua B sama C ya. Nah, semua yang di sini kita iris A. Berarti kalau diiris adalah cari yang sama di semuanya, itu adalah yang ini harusnya. Sedangkan ini, masih ada yang bolong di tengah-tengah sini ya. Berarti yang B juga salah. Terus kalau yang C, A iris B iris C. Berarti yang ada A, ada B, ada C. Begitu ya. A, B sama C-nya seperti ini. Nah, yang ada A, B, C yang mana? A, B, C itu yang tengah. Bolong tengah ini ya. Berarti yang C juga salah. Untuk opsi D, A iris B dikurang C. Di sini ada A, B sama C-nya begini ya. Nah, A iris B adalah yang tengah-tengah sini. Dikurangin C artinya kita hilangkan yang ada C-nya. Berarti di tengah-tengah sini semua, hilangkan yang golongan ini nih. Berarti jawabannya adalah yang ini. Ya, himpunan penyelesaiannya yang ini. Nah, ternyata sama. Oke, jawabannya adalah yang D. 3, PQ, dan 12 merupakan barisan aritmetika dengan
dengan 3, P, dan 12 merupakan 3 suku berurutan barisan geometri. Nah, berdasarkan informasi di atas, nah yang sesuai itu yang mana? Yuk kita lihat. Pertama, kalau untuk yang geometri dulu yang mudah ya. 3P sama Q, kita bisa melihat dari rasionya. Harusnya rasionya itu sama. Berarti P bagi 3, oh maaf bukan 3PQ ya, 3P sama 12. P bagi 3 sama dengan 12 bagi P. Kalau kita kali silang, P pangkat 2 sama dengan 36, berarti P-nya plus minus akar dari 36 itu 6. Nah, tapi karena di sini untuk yang aritmatika itu 3 P Q 12. Kalau misalkan kita pakai yang min 6, 3 terus min 6 terus berapa terus 12, ini tidak akan memenuhi. Nah, logikanya 3 ke 6 dikurangin 9, berarti ini harusnya dikurangin 9 kurang 9 tidak akan jadi 12 gitu ya. Nah, berarti ini tidak memenuhi, kita ambil yang 3, 6, berapa? 12. Nah, 3 ke 6 itu nambah berapa ini? Nambah 3 ya. Berarti berikutnya tambah 3 sehingga jadinya 9. Oke, kita dapat P-nya 6, Q-nya 9. Lihat, P-nya bilangan genap. P-nya tadi 6 ya, bilangan genap benar. Q bilangan prima, Q-nya 9, tidak prima. Salah. P tambah Q kelipatan 3, 6 tambah 3, 15. Kelipatan 3 benar. Terus Q dibagi P bersisa 3, 9 dibagi 6. Ya, 9 bagi 6 hasilnya 1 ya, sisanya 3. Oh, ini benar. Berarti pernyataan 1, 3 sama 4 itu benar, pernyataan 2 salah. Titik 2, A diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menghasilkan titik min 5, B. Berapa dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke, kita lihat sama-sama. Kalau diputar 90 derajat, kalau kita pakai koordinat aja ya. Kalau 2, A-nya di sini, ya kan? Kalau ini 2, A, diputar 90 derajat kemari, nah ini hasilnya pasti jadinya A,2, cuma A-nya jadi minus, gitu ya. Nah, sama juga kalau di sini, ya. Berarti kalau 2, A-nya di sini, jadi A,2-nya di mari, nah A-nya kan negatif, ke sini jadi positif, ya. Nah, berarti 2, A diputar 90 jadi min A,2. Nah, harusnya min A,2 itu nilainya sama dengan min 5, B. Berarti dari sini bisa kita tinggal samain. A-nya adalah 2, B-nya adalah, A-nya adalah 5 ya. A-nya adalah 5, B-nya adalah 2. Kita lihat pernyataan yang benar, B-nya 2 benar, A-nya positif benar. A kelipatan 5 betul. A tambah B lebih dari 8, 5 tambah 2, 7 ya harusnya. Nah, berarti ini salah, jadi jawabannya yang benar ada 3, yaitu D. Diketahui diagonal persegi ABCD berpotongan di titik P. Berapa pernyataan berikut yang benar? Yuk kita lihat. Persegi ABCD kurang lebih seperti ini. Persegi ya. Nah, ini ABCD. Diagonalnya berarti AC dengan BD berpotongan di sini. Nah, berpotongannya kalau dia persegi, kalau beneran persegi ya insya Allah berpotongannya di titik P di sini harusnya tegak lurus ya. Nah, berapa yang benar? Kita lihat. Yang pertama, AC tegak lurus BD. Nah, ini sifat persegi ya. Sifat ya persegi, ini betul. Ya, AC dengan BD berpotongannya pasti tegak lurus. Kemudian AP sama dengan CP, nah ini diagonalnya pasti memotong dua bagian sama besar, begitu ya. Nah, ini sifat persegi juga, betul. P di tengah-tengah BD, ini juga sama ya, memotong dua bagian sama panjang, berarti P-nya di tengah-tengah, benar. Terus ADP merupakan segitiga siku-siku, kalau siku-siku ada yang 90,
ADP, segitiga yang sebelah kiri. Nah, ini berpotongannya dia kan pasti siku-siku ya. Berarti ADP juga siku-siku. Benar. Wah, semuanya benar. Jadi jawabannya adalah yang E. Diketahui grafik fungsi f pada bidang kartesius berbentuk garis lurus. Perpotongan grafik y sama dengan fx dengan sumbu y adalah 0,-12. Titik potong grafik y sama dengan fx terhadap sumbu y adalah 0,a. Nah, di sini a-nya gimana? Ya, oke, kita lihat sama-sama. Kalau fx titik potongnya adalah -12, 0,-12 ya. Berarti kurang lebih sketsa gambarnya bisa kita ambil seperti ini misalkan. Nah, di sininya -12 ya, 0,-12. Nah, ini y sama dengan fx. Nah, kalau y sama dengan fx tambah 2 artinya fx tambah 2 yang ini kemari itu dia naik 2 satuan. Nah, berarti kita tinggal geser naik 2 satuan ke atas. Jadinya begini. Ya, kurang lebih. Nah, inilah y sama dengan fx tambah 2. Nah, kalau naik 2 berarti titik potong sumbu y-nya juga naik 2 ya. Jadi 0,-10. Nah, di sini 0,a berarti a-nya adalah -10. -10 sama -2 lebih besar -10. Jadi jawabannya adalah A. Sebuah bola dilempar dari ketinggian awal 10 meter. Tingginya setelah T detik dinyatakan oleh fungsi HT sama dengan P dikurang 10 kali Q kurang T di kuadrat. Dengan P dan Q adalah konstanta positif. Nilai fungsi HT dalam satuan meter, T-nya dalam satuan detik. Terus bola mencapai ketinggian maksimum 100 meter ketika T-nya sama dengan 3. Nah, tinggi bola saat detik keempat. Saat detik keempat berarti bisa kita tulis H4 ya. H4-nya berapa? Yuk kita lihat pertama. Mungkin di sini. Tinggi maksimum 100 ketika T-nya 3. Bisa kita mencapai di sini kan ini bentuk fungsi kuadrat ya, bentuk fungsi kuadrat di mana berarti puncaknya adalah yang tinggi maksimum nih ya, berarti puncaknya adalah 3,100 begitu. Nah, kita bisa gunakan y kurang y1 sama dengan y kurang y1 sama dengan a kali x dikurang x1 X puncak ya di kuadrat. Nah, ini ganti Y puncak aja ya. Y puncak sama X puncak. Nah, kita ganti. Berarti jadi Y kurang 100 sama dengan A kali X kurang 3 kuadrat. Atau di sini makainya T ya. Nah, kita pakai T ya. T sama T puncak. A kali T kurang 3 di kuadrat. Sehingga Y sama dengan 100 ya ditambah A kali T kurang 3 di kuadrat. Kemudian kita bisa substitusi awalnya 10 meter. Berarti ini 0,10. Jadinya 10 sama dengan 100 tambah A kali 0 kurang 3 di kuadrat. Ya, 10 kurang 100 jadinya -90 adalah A kali 0 kurang 3 itu -9 di kuadrat 9. Berarti dapat A-nya adalah -10. Ya, berarti fungsinya Y sama dengan 100 kurang 10 kali T kurang 3 di kuadrat. Nah, T kurang 3 boleh aja kita tulis 3 kurang T ya. Jadi Y sama dengan 100 kurang 10 kali 3 kurang T di kuadrat. Ya, biar sama dengan yang di sini. Nah, di sini udah ada HT-nya ya, adalah P kurang 10 kali Q kurang T kuadrat. Tapi kebetulan kita nggak usah nyari P sama Q ya. Ya, biarin aja. Ini Y adalah HT begitu kan ya. Nah, kita mencari H4.
Berarti H4 adalah 100 dikurang 10 kali 3 kurang 4 di kuadrat. 3 kurang 4 min 1 di kuadrat 1 kali 10, 10. Jadi 100 kurang 10 ya, yaitu 90. H4 sama dengan 90. P-nya 90, Q-nya 90, berarti P sama dengan Q. Pada gambar berikut, garis T memotong garis L dan K. Mana informasi di bawah, informasi tambahan yang cukup untuk membuktikan garis L dan K sejajar? Oke. Yang pertama, kalau X-nya lebih dari 90. Kalau X-nya lebih dari... pertama ini, untuk yang membuktikan garis L sama K sejajar. Kalau L sama K sejajar, di sini L sama K, berarti ada beberapa sudut yang bisa kita pergunakan. Yang pertama, sudut Z tentu harus Z ya. Harus Z dengan siapa? Yang pertama, kalau Z dengan X. Nah, Z dan X itu dia namanya sepihak ya. Sudut sepihak yang luar. Sepihak luar atau sudut luar sepihak. Di mana Z dan X jumlahnya harus 180. Kemudian Z dan Y juga bisa kita gunakan. Z dan Y adalah sudut yang sehadap. Ya, kalau sehadap ini besarnya sama. Terus Z dan W juga bisa. Z dan W, kalau Z dan W ini berseberangan luar. Berseberangan. Dimana kalau berseberangan besarnya adalah sama. Nah, informasi tambahan mana yang cukup untuk membuktikan L sama K sejajar? Pertama, kalau X-nya berapapun kita nggak bisa mencapai nilai Z-nya, kan nggak tahu Z-nya. W-nya berapapun juga kita nggak bisa mencapai nilai Z-nya. Tapi kalau W sama dengan Z, W sama dengan Y, kalau W sama dengan Y, dengan Z-nya apa? Kita nggak bisa mencapai dia sejajar atau enggak. Kalau Z sama dengan Y, Z sama dengan Y, dia di sini ada ya, dia sehadap. Berarti ini membuktikan dia sejajar. Jadi hanya 4 yang benar. Jawabannya adalah yang D. Diberikan dua persamaan, yaitu 8X kurang 4Y sama dengan 7, dan 3X tambah 6Y sama dengan 12. Dengan X dan Y adalah solusi dari kedua persamaan tersebut. Manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar? Ya, XY-nya bulat, Y-nya bukan bulat, 16XY bilangan bulat. Yuk kita lihat sama-sama. Pertama, 8X kurang 4Y sama dengan 7. Yang ini bisa kita bagi 2 aja kayaknya ya. Kita bagi 2. Ini dulu deh. 3X tambah 6Y sama dengan 12 bisa kita bagi 3 ya. Jadinya X tambah 2Y sama dengan 12 bagi 3, 4. Nah, kita samain aja di sini biar 2Y ya. Ini 4Y, berarti kita bisa bagi 2, ya, bagi 2 jadi 4X kurang 2Y sama dengan 7, itu adalah 3,5. Nah, bisa kita eliminasi dengan menambahnya, berarti 2Y-nya hilang tuh ya. Jadinya 5X sama dengan 3,5 tambah 4, itu 7,5 ya. Berarti X-nya 7,5 dibagi 5, yaitu 1,5. Y-nya bisa kita cari di sini. Berarti 1,5 tambah 2Y sama dengan 4. Begitu. 1,5 kita kurangin 4. Berarti 2Y-nya adalah 4 kurang 1,5 itu 2,5. Berarti Y-nya 2,5 bagi 2. 1,25. Nah, Y-nya ini, X-nya ini. X-nya bulat salah. Y-nya bukan bulat benar. 16XY berarti 16 kali 1,5 kali 1,25. Mungkin biar ngitungnya lebih mudah, 1,5 kita jadikan 3/2 begitu ya. Kemudian 1,25 bisa kita jadikan 5/4 ya.
Nah, ini tinggal kita kali 16. 2 kali 4, 8. Bisa bagi 16 jadinya 2. Begitu ya. 2 kali 3 kali 5. Ya pasti ini bilangan bulat. Oke, berarti yang pernyataan 3 benar. Jadi yang benar 2 dan 3 saja. Jawabannya yang C. Masing-masing bilangan bulat dari 1 sampai 20 ditulis pada salah satu dari 20 lembar kertas yang identik. Potongan-potongan kertas tersebut kemudian dimasukin ke dalam topi, terus selembar kertas diambil secara acak gitu. Manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Berarti ini ada mudahnya ada 20 bilangan ya, dari 1 sampai 20 diambil 1. Gimana pernyataan tersebut yang bernilai benar? Yuk kita lihat. Nomor 1. Peluang terambilnya angka kelipatan 3. Kelipatan 3 berarti berapa tuh? 3, 6, 9, terus 12, 15, 18. Ya. Nah, ini tadi ya, yang 1 sampai 20 berarti NS-nya 1 sampai 20 itu ada 20. Nah, ini yang pernyataan pertama, NA-nya adalah, ada berapa nih? Ada 6 ya. Berarti peluangnya adalah 6 per 20. Atau kalau diperkecil, 3 per 10. Oh, pernyataan pertama betul. Pernyataan kedua, peluang terambil angka kelipatan 5 atau 7. Berarti yang 5 dulu nih ya. 5, 10, 15 sama 20. Atau berarti langsung kita gabungin di sini. Kelipatan 7. 7 sama 14. Ada berapa nih? Oh, ada 6 ya. Berarti NA-nya ada 6. Berarti peluangnya adalah 6 per 20 juga ya. Atau 3 per 10. Di sini bilangnya 3 per 10 berarti benar. Terus yang ketiga, terambil angka kelipatan 2 dan 3. Dan ya, berarti 2 dan 3, yang 2 sama 3 kita kaliin aja. Berarti 2 dan 3 adalah 6. Nah, yang kelipatan 6 itu berapa aja? 6, 12, sama 18. Ya kan? Berarti NA-nya adalah 3. Nah, berarti peluangnya adalah 3 per 20. Di sini bilangnya 3 per 10 salah. Berarti 1 dan 2 aja yang benar. Jawabannya adalah B. Berapakah jumlah X dan Y? Berarti kalau jumlah X tambah Y-nya ya intinya itu berapa? X tambah Y. Nah, putuskan pernyataan berikut. Yang pertama, 1 per X tambah 1 per Y dibagi 1 per X kali 1 per Y adalah 1/3. Berarti yang pembilangnya itu bisa kita samakan penyebutnya per XY ya. Terus kali silang jadi Y tambah X. Dibagi penyebutnya itu dikali. Nah, kalau dikali 1 kali 1, 1 X kali Y, XY. Oh, ini bisa dicoret ya. Berarti ini adalah Y tambah X ya, atau X tambah Y sama dengan 1/3. Apakah menjawab X tambah Y? X tambah Y-nya 1/3. Berarti pernyataan pertama cukup. Pernyataan kedua, hasil kali X dan Y 11/36 kali lebih besar dari jumlah XY. Berarti XY sama dengan 11/36 kali lebih besar dari X tambah Y. Begini, berarti bisa kita tulis X tambah Y. Nah, kalau dibagi XY begitu sama dengan, ini bisa kita tukar ya, jadi 36/11. Nah, berapa X berapa Y-nya di sini kita nggak bisa memastikan ya, karena 36/11 ini bisa berapa per berapa pun masih cukup ya, masih bisa banyak kemungkinan ya untuk menghasilkan X tambah Y dibagi XY-nya 36/11. Berarti yang pernyataan kedua ini tidak cukup. Jadi 1 cukup, 2 tidak cukup. Nah, jawabannya adalah yang A. Apakah hasil kali 3 bilangan bukan 0 A, B, dan C habis dibagi 81? Kita lihat pernyataan berikut cukup atau tidak.
Oke, yang pernyataan pertama, hasil kali 3 bilangan A, B, dan C itu kelipatan 27. Oh, yang pertama dulu yang dari soal ini. Kalau hasil kali 3 A, B, dan C berarti A kali B kali C, habis dibagi 81 bisa kita buat menjadi 81 kali sekian gitu ya. Untuk yang pernyataan pertama, hasil kali 3 bilangannya ini kelipatan 27. Berarti A kali B kali C ya, itu 27 kali sekian. Ya, berarti bisa yang pertama 27. 27 bisa dibagi 81 enggak? Oh, ini tidak. Bisa juga 54. 54 juga tidak. Tapi bisa juga 81. 81 habis dibagi 81, iya. Berarti bisa iya, bisa tidak. Pernyataan pertama ini tidak cukup. Pernyataan kedua, dari ketiga bilangan A, B, dan C, tidak ada yang habis dibagi 9. Nah, kalau 81 kan bisa kita buat ya menjadi 9 kali 9 kali berapa, begitu ya. Nah, kalau tidak ada yang habis dibagi 9, berarti A kali B kali C itu tidak akan menghasilkan 9 kali 9 kali berapa, ini nggak akan terjadi ya. Ini tidak akan terjadi. Ya, nggak akan ada. Nggak akan ada 9 kali 9 di sini ya, atau 81. Berarti apakah dia bisa dibagi 81 atau habis dibagi 81? Jawabannya tidak. Cukup nggak untuk menjawab? Cukup untuk menjawab. Jadi pernyataan 1 tidak cukup, 2 cukup. Jawabannya adalah yang B. Harga mobil tipe A 2 kali lipat dari harga mobil tipe B. Biaya perawatan bulanan mobil tipe B adalah 2 kali biaya perawatan bulanan tipe A. Johnny membeli mobil tipe A dan Pial membeli mobil tipe B. Total pengeluaran untuk sebuah mobil dihitung sebagai biaya pembelian ditambah biaya pemeliharaan per bulan. Pada bulan keberapa total pengeluaran mereka bernilai sama gitu. Yuk kita lihat yang pertama, biaya perawatan mobil bulanan tipe A 5% dari pembelian mobilnya. Oke, kita bisa misalkan nih untuk harga ya, untuk harga yang A misalkan A 2 kali lipat yang B. Oh, berarti misalkan B-nya itu 100, A-nya itu 200 ya. Nah, kemudian biaya perawatan mobil A 5% dari harga pembelian mobil B. Berarti biaya perawatannya untuk A 5%, berarti 5% kali 200 ya. 5% kali 200 itu 10. Terus yang B untuk biaya bulanan, yang B 2 kali yang A. B-nya 20. Nah, berarti di sini pada bulan keberapa total pengeluarannya bernilai sama. Berarti misalkan N, begitu ya. Oke, berarti 200 ya ditambah 10 kali N sama dengan, ya kita bikin jadi sama dengan 100 tambah 20 kali berapa? Kali M. Ya, karena waktunya belum tentu sama ya, waktunya belum tentu sama, waktu N sama M itu belum tentu sama. Jadi apakah ini bisa kita tentukan apa di sini pada bulan keberapa? Ini tidak bisa ditentukan ya, berarti pernyataan pertama tidak cukup. Pernyataan kedua aja, Johnny dan Pial, nah ini tadi pernyataan pertama aja. Sekarang pernyataan kedua aja, Johnny dan Pial membeli mobil pada hari yang sama. Nah, kita cuma tahu misalkan A-nya adalah 200 dan B-nya adalah 100. Tapi perawatannya kan kita belum tahu berapa. Bisa aja 10-20, bisa aja
20 sama 40. Nah, ini akan menghasilkan hasil yang berbeda ya. Dimana kalau dia membeli mobil yang sama, berarti untuk di sini N sama M-nya pasti sama. Berarti bisa 200 tambah 10N sama dengan 100 tambah 20N. Dari sini dapat N-nya. Ya enggak? Atau bisa juga 200 tambah 20N sama dengan 100 tambah 40N. Nah, di sini dapat N-nya yang insya Allah berbeda. Ini beda ya. Nah, berarti cukup nggak untuk menjawab ini? Tidak cukup. Nah, kalau pernyataan 1 dan 2 kita gabung, nah kita tinggal lihat dari sini. 200 tambah 10N itu akan sama dengan 100 tambah 20N juga. Nah, dari sini bisa didapat N-nya deh. 100 sama dengan 10N, berarti N-nya adalah 10. Nah, berarti dua-duanya yang digabung bersama-sama itu baru cukup. Jadi jawabannya yang C.